Ada satu buku yang ditulis oleh William Albert Graham berjudul Islamic and Comparative Religious Studies yang membahas tentang silsilah. Nah, buku ini bisa digunakan untuk memahami simbol pohon hayat di dalam kisah Eden, baik di dalam Alkitab maupun Al-Quran, sesuai yang disampaikan oleh nafsiologi. Ya, setidaknya beberapa penjelasan di dalamnya dapat cukup membantu mereka yang awam dengan tradisi Islam, sekalipun dia seorang Muslim, yaitu di dalam memahami pembahasan nafsiologi tentang silsilah dan Ahlul Bait. Melampaui yang disampaikan oleh Graham, nafsiologi memandang sistem suksesi dan keberlanjutan transmisi di dalam Islam yang dipelihara di dalam Islam, khususnya Sufisme, ini telah berlangsung sejak belasan ribu tahun yang lalu, yaitu semenjak siklus generasi yang disebut Adam dan Hawa. Dan siklus generasi itu diperkirakan sebelum berakhirnya era Drias muda secara ilmu geologi. Di dalam 3 siklus generasi itu, masing-masing diingat di dalam periode 7 generasi. Sampai kemudian tibalah masa siklus generasi Enoch atau siklus generasi Khidir, generasi kita saat ini. Di balik cerita kisah Eden tersebut tentang Adam dan Hawa itu, yang penting untuk diingat di dalam topik renungan kali ini adalah 2 pohon melambangkan 2 sistem utama penyampaian nilai-nilai dan doktrin-doktrin. Ketika para syaman yang direpresentasikan oleh Hawa memilih menetapkan suksesi, kepemimpinan dan kepengasuhan berdasarkan musyawarah mufakat dan atau demokrasi, maka ada konsekuensi yang sangat mahal yang harus dibayar oleh generasi Adam maupun Hawa itu. Nah, di antara konsekuensi itu adalah perlambang pedang api yang melindungi pohon hayat, sehingga pohon hayat tidak lagi dapat dengan mudah atau bahkan terlarang diakses oleh Adam dan Hawa. Sebelumnya, manusia bijaksana yang dilambangkan oleh Adam, mereka telah menjalani praktek syamanisme dan vision quest yang bersifat personal untuk kebutuhan komunal, dan hal ini telah berlangsung secara natural, yaitu dengan mewarisi dan mewariskan transmisi dari generasi ke generasi, sehingga para suksesor yang masih hidup atau para penerus yang masih hidup, mereka selalu dapat terhubung dengan leluhur mereka. Sekarang, untuk dapat mengakses pohon hayat dan melalui cabaran api yang menyala-nyala, silsilah nasab saja tidaklah cukup. Karena itu bukan hanya memori-memori dalam sel-sel DNA seorang anak manusia mewarisi bakat dan keistimewaan tertentu dari nenek moyang dan leluhur mereka, tapi juga yang terpenting adalah mengunduhnya untuk dapat dioperasikan sang ahli waris melalui aplikasi yang tepat. Melalui cara-cara semacam itu yang diperkenalkan mula-mula oleh Nabi Enoch, aplikasi-aplikasi tersebut juga dapat digunakan oleh siapa saja yang mewarisi memori-memori yang kompatibel dengan aplikasi-aplikasi itu. Ya, sekalipun tampaknya silsilahnya itu terlalu jauh atau panjang dari yang memberikan memori itu. Sementara itu, silsilah yang paling dekat secara DNA
itu juga bukan berarti mendapat privilege untuk dapat selalu mengoperasikannya. Karena aplikasi yang mereka harus miliki yang terutama adalah keadilan. Dengan begitu, mereka yang menggunakan aplikasi keadilan dan seterusnya, mereka itu dapat mengakses pohon hayat. Mereka dapat memetik dan mengkonsumsi buahnya, juga minum telaga murni Eden untuk menyegarkan dan membersihkan dirinya. Inilah perumpamaan yang dapat saya berikan untuk memahami berbagai hal yang diulas oleh Graham tentang silsilah, tentang hijrah, nasab, dan sufisme. Graham mengatakan konsep silsilah atau hijrah, syajarah atau pohon dalam sufisme itu sederhana sekaligus ruwet. Simple but complex. Seorang mursyid ditahbiskan berdasarkan legitimasi silsilah tersebut. Begitupun murid yang diterima dan atau dibaiat di dalam suatu akara atau disebut order yang juga berdasarkan silsilah tersebut. Graham dapat membedakan antara silsilah dan berdasarkan darah yang disebutnya dam atau nasab, dan membedakannya dengan silsilah berdasarkan transmisi atau disebut silsilah barokah atau silsilah spiritual. Dan melihat bagaimana sufisme pada umumnya tidak menekankan otoritas silsilah berdasarkan nasab atau mengkritik praktek yang mendewakan silsilah berdasarkan nasab. Yang disampaikan Graham mengenai hal itu sebagaimana disampaikan di dalam nafsologi dan di setiap sohbet Daudiyah juga disampaikan antara lain oleh Gus Baha dalam salah satu majelisnya, bahwa seorang murid itu untuk dia bisa menguasai suatu ilmu, dalam hal ini adalah sesuatu dari sistem pohon hayat, maka dia harus belajar secara utuh, secara personal, dan disesuaikan dengan kapasitasnya. Jadi bukan cuma secara massal dan terlalu sistematis seperti di dalam perguruan modern. Silsilah nasab kadang-kadang dianggap lebih utama karena dianggap ayah, ibu, kakek, atau nenek mewariskan transmisi secara langsung kepada keturunannya di dalam rumahnya. Bahkan menurunkan memori itu ke dalam sel DNA keturunannya secara lebih dekat. Tapi bukan berarti memori itu tidak diterima oleh keturunan yang jauh, seperti telah dibahas tadi, atau tidak dapat menanamkan chip ke dalam sel DNA kepada orang lain. Nah, jika kita pakai perumpamaan ini ya, namun yang terpenting bagi ketiganya untuk mengaktifkan, to activate the memory, untuk mengaktifkan memori transmisi itu adalah dengan aplikasi yang sesuai. Maka Graham juga membahas tradisi Syiah yang menekankan silsilah nasab, ya, Syiah menekankan tradisi silsilah nasab dari Nabi Muhammad dan Imam Ali ibn Abi Thalib, baik melalui Bunda Fatimah maupun bukan. Dan dalam konsep imamah yang merupakan konsep suksesi keberlanjutan kepemimpinan dan kepengasuhan dalam hal transmisi ilmu yang di India disebut parampara. Baik sufisme yang tradisional dan asli maupun Syiah menyandarkan diri mereka ke dalam silsilah kepada Imam Ali ibn Abi Thalib sesuai kisah Isra Mi'raj. Dari sufisme inilah kelompok Sunni tradisional memiliki tradisi menghormati mereka yang disebut sebagai keturunan Nabi Muhammad. Graham juga membahas Syarifisme yang di Indonesia dikenal dengan tradisi menghormati para habaib. Tersering memang secara melampaui batas, yang akhir-akhir ini sedang marak kita bahas, yang akan saya bahas di dalam percakapan berikutnya, ya.
Oke, kedua hal itu yang dibahas dalam hal ini silsilah adalah gambaran bagaimana kita pun dapat memahami apa dan siapa yang disebut dengan Bani Israel, Yahudi, Nasrani, atau Kristen, dan seterusnya. Nah, sila membaca renungan saya sebelum ini yang membahas definisi-definisi itu tentang Yahudi, Kristen, dan lain-lain itu. Keruwetan tentang masalah silsilah dapat diurai apabila bersedia memahami bahwa silsilah nasab dalam tradisi pohon hayat Nabi Enos sekalipun adalah silsilah mistis, mystical lineage. Ya, bukan hanya silsilah dari ayah kepada anak laki kandung menurunkan Y DNA tertentu, yang itu merupakan patrilinealisme atau paternalisme. Nah, paternalisme ini hanya berkembang setelah suatu akhara atau suatu ordo berkembang di wilayah-wilayah yang masyarakat adatnya adalah patrilineal. Silsilah mistis di sini bukanlah sesuatu yang klinik, bukan pula hanya esoterik belaka. Silsilah itu adalah transmisi turun-temurun dalam rangka melanjutkan, memelihara, dan mengupayakan Dekalog atau Al-Furqan, supaya anak cucu terah-tumerah menjadi caregiver dan healer sesama manusia dan kehidupan. Ini seperti para nabi dan para rasul yang disebut. Jadi yang disebut anak dan cucu seorang nabi dan rasul itu sejatinya adalah yang mengusahakan hal-hal ini, melanjutkan, memelihara, mengupayakan Dekalog atau Al-Furqan. Saya telah bahas definisi apa dan siapa Yahudi, Kristen menurut nafsiologi dalam 3 atau 4 kategori. Tapi yang ingin saya bahas kali ini adalah dalam tataran silsilah. Bani Israel yang ada di Sinai, yang ada di dalam kisah Sinai adalah mereka yang berdasarkan silsilah nasab maupun silsilah barokah. Baik itu silsilah barokah yang jauh maupun yang menerima penanaman chip transmisi itu. Nah, bahkan ya, Nabi Musa itu pun jadi mursyid untuk melanjutkan transmisi di dalam silsilah nasabnya melalui silsilah barokah, yaitu dari Nabi Shu'aib atau Nabi Yetro, ayah mertuanya, bapak dari Zipporah, dan itu berasal dari silsilah Nabi Ismail. Maka kemudian beliau menjadi murid Nabi Enoch. Nabi Musa jadi murid Nabi Enoch, dan beliau kemudian menjadi nabi. Maka Yahudi yang apabila diartikan sebagai mereka yang memperoleh pertolongan atau menerima pertolongan, maka Yahudi yang apabila diartikan sebagai mereka yang memperoleh hidayah atau petunjuk, juga adalah konteks yang serupa sebagaimana Israel itu. Untuk selalu dapat melanjutkan silsilah nasabnya, mereka perlu melalui silsilah barokah dengan menerima para imam dari silsilah Imam Lewi sampai beberapa waktu, sehingga kemudian hadir para nabi dari jalur Yehuda. Nah, ini baru ya. Sekarang Nasrani yang dapat diartikan sebagai yang menerima pertolongan seperti halnya Sufisme. Mereka lebih menekankan kepada silsilah barokah itu pada mulanya. Karena itu mereka disebut mendapat pertolongan Tuhan, sebab berada di dalam penjajahan Romawi, tapi melalui silsilah barokah itulah mereka memperoleh pertolongan Tuhan, memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang terjadi kemudian adalah Bani Israel dan Yahudi, mereka lebih menekankan silsilah nasab dan mengabaikan silsilah mistis yang barokah di dalam silsilah mereka. Bagi mereka, berdasarkan nasab secara rigid itu sajalah yang mampu dan berhak menguasai Taurat dan Zabur,
dan dapat berbuat apapun dengan silsilah nasab tersebut untuk mendefinisikan hal-hal dari pohon hayat. Akhirnya kita temukan gerakan semacam Zionisme yang mencatut nama Zion untuk mendefinisikan Bani Israel sebagai nation state. Ya, jadi kita temuin tuh gerakan Zionisme yang dia pakai nama Zion untuk definisiin Bani Israel sebagai nation state. Dan bukan lagi silsilah mistis, yaitu silsilah demi melanjutkan, memelihara, mengupayakan dekalog atau al-furqan dengan silsilah nasab maupun silsilah barokah yang mereka terima, yang jika mereka punya hijrah mereka. Sementara itu yang terjadi di dalam kekristenan adalah para mursyid dan murid menyerah dan takluk ke dalam sistem kekaisaran sehingga melepaskan silsilah barokah sama sekali atau berhenti hanya di beberapa garis, misalnya pada periode tabi'in atau periode apostolik mereka. Sebagian kekristenan mengingkari atau menolak pewarisan transmisi secara apostolik, sedangkan yang lain mengklaim apostolik tapi tidak memelihara hijrah atau isnad sama sekali. Akhirnya kita menemukan terlalu banyak gereja yang satu sama lain kerap kali tidak jelas silsilahnya dan begitu liberal dalam memaknai, mempelajari, dan mengajarkan Alkitab. Why? Karena kerangkanya atau frameworknya ada mengubah atau mengkonversi suatu agama misteri. Jadi agama misteri itu adalah agama Helenis yang ada di wilayah yang pernah dipengaruhi dan dikuasai oleh budaya, tradisi, pandangan dunia Helenisme. Nah, jadi kerangkanya mereka mengubah atau mengkonversi suatu komunitas agama misteri untuk menerima otoritas Yesus Kristus, sehingga agama misterinya itu pun kemudian mengkonversikan tatanan, nilai, dan doktrin mereka dengan berbagai hal dari ajaran para murid Yesus Kristus. Maka di dalam hal ini seringkali sama sekali tidak diperlukan silsilah nasab maupun silsilah barokah, sehingga itu pun terlihat di dalam sistem eklesia mereka, sistem kegerejaan atau the governance policy of the churches, sehingga tidak ada parampara berdasarkan transmisional yang personal dan disesuaikan itu. Pada masa reformasi memang telah ada beberapa kelompok Kristen yang ingin memulihkan hal itu, tapi sudah terlalu terlambat dan jauh. Nah, sedangkan sebelumnya pada abad ke-7 Masehi, kebangkitan Torekot Al-Islam melalui gerakan Al-Islam, mereka telah berupaya merestorasi dan memulihkannya. Bahkan meski dengan berbagai upaya pembantaian terhadap para suksesor di dalam sanad parampara itu, ya, Al-Islam yang dikerdilkan di dalam Islam itu tetap mampu bertahan dan berlanjut. Jadi yang terjadi itu Al-Islam dikerdilkan di dalam Islam, tapi tetap mampu bertahan dan berlanjut. Puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah. Jika melihat Islam, maka fenomena-fenomena yang terjadi di dalam Bani Israel, Yahudi dan Nasrani itu juga terjadi akibat Islam yang dikerdilkan di dalam Islam. Jika suatu komunitas muslim terlalu mengistimewakan silsilah nasab, ya, dengan mengabaikan silsilah mistis, maka kita akan temukan tuh hal-hal seperti Zionisme itu. Juga jika mengabaikan silsilah barokah sama sekali, dengan begitu berambisi melakukan konversi, bahkan lebih menekankan penyampaian transmisi yang secara massal dan terlalu sistematis. Nah, bahkannya tidak sedikit komunitas dengan tradisi sufisme juga gagal memelihara silsilah mistis di dalam silsilah nasab maupun silsilah
barokahnya. Tradisi Syiah yang hanya menekankan beberapa imam berdasarkan silsilah nasab sebenarnya adalah sisi lain dari Sufisme. Jadi keduanya itu dimaksudkan agar tidak menjadi seperti Bani Israel dan Yahudi. Tapi sayangnya ada tradisi Syiah yang tergelincir karena mengagumi kemegahan sistem Hadaat, Zoroastrianisme, dan Kekristenan. Munculnya kaum ateis dan agnostik dari 3 atau lebih agama-agama konsensus ataupun agama imperialis konsensus itu adalah implikasi dari adanya fenomena terlalu mengistimewakan silsilah nasab dengan mengabaikan silsilah mistis maupun mengabaikan silsilah barokah sama sekali. Yang lain mencoba mencapai pohon hayat yang dijaga ketat itu dengan mereka mendirikan kelompok tersendiri yang terpisah, yang memisahkan diri dari lembaga-lembaga agama itu, sehingga kita menjumpai berbagai komunitas agama baru atau the New Age religion. Saya di sini tidak sedang bicara salah benar atau baik buruk, yang merupakan secara dualis tentang keorganisasian agama dan kepercayaan. Saya hanya sedang bicara sesuatu yang semula begitu natural mengenai pewarisan atau transmisi ilmu pengetahuan. Sebelum adanya pandangan dunia dan sistem yang imperialis, industrialis, dan kapitalis menghegemoni segala aspek kehidupan kita. Jadi jika orang tua kita mereka tidak bisa mengajarkan kita baca, tulis, tentu kita perlu orang lain untuk kita belajar baca, tulis. Begitu juga keterampilan atau keahlian lain yang kita butuhkan dan kita sukai. Nah, yang terbaik itu biasanya atau tentunya kita punya guru privat yang khusus memperhatikan dan melatih kita sampai ahli. Di kelas yang terlalu massal, guru tidak mungkin dapat memperhatikan semuanya, sedangkan murid mungkin tidak dapat berkonsentrasi sepenuhnya atau bertumbuh kembang secara utuh, sebab mereka tanpa panduan yang sesuai dengan karakternya dan kapasitasnya. Kawan saya, Nyai Titi Razak, mengatakan Islam adalah berdasarkan ilmu bukan nasab. Ini benar, tapi tetap ada bahaya jika ilmu tanpa sanad, dan di antara sanad itu ada masalah. Di dalam kitab The Beloved and I, TBAI, sebenarnya hal ini diajarkan, sehingga kita tahu nih kenapa ada silsilah di dalam Alkitab dan Al-Quran. Kenapa ada silsilah? Dan kadang-kadang di antara silsilah itu beda antar teks. Dan kadang-kadang dijelaskan suatu karakter yang tidak lagi ada ataupun sepatutnya ada di dalam silsilah. Sebab seringkali kita menyampaikan dan menerima suatu ilmu pengetahuan tanpa niat yang benar, sesuai silsilah mistis yang seharusnya. Dan seringkali kita hanya memanfaatkan silsilah nasab maupun silsilah barokah tanpa silsilah mistis itu. Akhirnya yang sesungguhnya diharapkan dari silsilah mistis itu pun bukan hanya tidak terwujud atau bahkan seakan-akan terwujud padahal enggak, tapi akhirnya tidak lagi adanya rahmatan lil alamin, yaitu malah adanya merusak kemanusiaan dan kehidupan. Jadi kita tetap memerlukan petunjuk, bimbingan, dan pengasuhan langsung dari 4 kutub, dari 4 pir rijal al-ghaib dalam menerima dan menyampaikan serta menerapkan ilmu pengetahuan. Dan inilah yang terdapat di dalam silsilah mistis, baik itu di dalam silsilah nasab maupun silsilah barokah, sehingga kita memperoleh akses ke pohon hayat agar buah yang boleh kita petik dan buah yang boleh kita konsumsi tidak kita gunakan untuk kezaliman. Kula nuwun, nyuwun sewu, permisi, sepada, dan seterusnya. Punten.
Itu ada adab di mana-mana sebelum kita masuk ke kebun seseorang dan meminta buahnya. Dan itulah di antara maksud pemeliharaan sidrah. Ini renungan mukadimah untuk memahami fenomena dan nalar banyak eks-muslim yang mengkritik Islam. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Semoga ada masa, nafas, dan kemampuan saya untuk itu.